Kemudian acara inti, ayah bunda, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian kita hari ini, pengajian Sawalan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah. Beliau adalah seorang penulis buku, bukunya luar biasa, yang bestseller, ada beberapa buku yang luar biasa. Dan kemudian beliau sudah melalang buana berdakwah bukan hanya di dalam negeri anak-anak, ayah bunda, tetapi beliau sudah sempat beberapa di luar negeri untuk bisa dakwah tentang keislaman. Mudah-mudahan ini menjadikan tema kita hari ini setelah nanti mendengarkan tausiah Ustaz Salim. Mudah-mudahan menjadikan hati kita semakin lembut, semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Salim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Sadatul Afadil Hadratal Mukarramin yang kami takdimi, segenap jajaran pimpinan sekolah, kepala sekolah SD Luqmanul Hakim beserta para wakil kepala sekolah, para dewan guru, para ustadz, para ustadzah, para staf pengajar dan pamong Asluha yang dimuliakan oleh Allah, juga kepada para orang tua wali murid, wabil khusus paralel kelas 5 Asluha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada anak-anakku, semua murid para kelas 5 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan di bulan yang baik ini. Kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala bermuwajjah bersama dalam acara halal bihalal ini, disertai dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan sedekah yang kita tempuh menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga,
tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dalam kesempatan ini pula tentu tak lupa kami menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Qul 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita, mengampuni semua dosa-dosa, menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa dan saling memaafkan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara di dunia hingga ke surganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita semua. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bainahum walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mempertautkan hati orang-orang yang beriman. Bahkan seandainya engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini untuk mencoba menyatukan hati mereka, kamu tidak akan pernah bisa mempertautkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang mempertautkan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan pemahaman penting kepada kita bahwa yang bisa menyatukan hati yang lalu dengan hati yang bertaut satu sama lain itu akan muncul sinergi, akan muncul harmoni. Satu-satunya yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah menyatakan, seandainya sosok seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanjakan segala yang ada di muka bumi ini untuk berbagi, untuk memberi, untuk menarik hati dengan segala isi bumi tersebut, maka sesungguhnya seberapa banyak pun harta yang digunakan, seberapa banyak pun uang yang dibelanjakan, seberapa banyak pun hasanah simpanan yang dipergunakan untuk menarik dan mengikat hati manusia, kata Allah, ma'allafta baina qulubihim, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa untuk mempertautkan hati mereka, tidak akan pernah bisa mengikat dan menyatukan hati mereka. Berapapun hadiah, pemberian, hibah, berapapun perjamuan, acara-acara diselenggarakan,
berapapun banyaknya yang dikorbankan untuk mereka semua, ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah bisa mempersatukan dan mempertautkan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi hanya Allah yang akan bisa mempersatukan hati mereka, karena Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langkah pertama untuk bisa mempertautkan hati agar menjadi sinergi dan harmoni, betul seperti yang ditulis di dalam tema besar kita hari ini, adalah dengan mensucikan hati, adalah dengan membersihkan hati. Karena dengan hati yang suci dan hati yang bersih tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkenan mempertautkan hati-hati yang lain kepada hati kita semua. Dengan hati yang suci tersebut, maka Allah akan berkenan menurunkan rahmat-Nya, yang dengan rahmat itu maka kita akan mampu untuk bersikap lembut, berhati halus kepada sesama, lalu dengan itu mereka akan berhimpun di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallah, maka disebabkan karena rahmat Allah lah, yakni kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahmat Allah kepadamu dan rahmat Allah kepada mereka, lintalahum, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhati lembut dan bersikap lembut kepada mereka. Semua itu sumbernya satu, rahmatnya Allah. Karena ada rahmatnya Allah, maka engkau wahai Muhammad menjadi lembut hatimu dan lembut perilakumu kepada mereka. Sehingga dengan itu engkau menghimpun mereka di sekitarmu, menjadikan mereka mengenal kebenaran, engkau mampu menyampaikan risalah, engkau bisa mendakwai mereka, dan mereka pun mengikuti kebenaran yang engkau sampaikan. Sebaliknya, walau kunta faddan ghalidal qalbi, seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan rahmat Allah, lalu karena tidak mendapatkan rahmat Allah, maka kamu bersikap kasar dan berhati keras, lam faddu min haulik, maka mereka semua akan bubar pergi dari sisimu. Kalau engkau tidak mendapat rahmat Allah, akibatnya engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka mereka akan pergi meninggalkanmu, maka mereka tidak mendapat hidayah, mereka tidak mendengar risalah, mereka tidak menerima dakwah, dan itu membuat mereka dijauhkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya menurut ayat ini adalah
rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan orang yang mendapat rahmat Allah itu mampu mendapatkan al-linah atau kelembutan di dalam hati maupun perilaku yang dengan itu akan membuat orang mau berhimpun di sekitarnya, mau bersinergi, mau hidup di dalam harmoni. Kembali kepada ayat ke-63 surat Al-Anfal yang kita baca di awal, yakni Allah yang menghimpun, cara Allah menghimpun hati, cara Allah mempertautkan hati adalah dengan menurunkan rahmatnya kepada kita yang menjadi bagian dari komunitas tersebut. Lalu dengan rahmat itu kita saling lembut dalam perasaan dan juga lembut dalam perilaku, yang dengan itu kemudian kita bisa bertaut dan bersinergi juga dalam harmoni. Lalu bagaimana menjadikan hati kita layak mendapatkan rahmatnya Allah, yang dengan rahmat itu kita akan mampu berlembut dan bersinergi, berharmoni? Caranya adalah dengan mensucikan hati tersebut. Dari apa ia disucikan? Dari dua perkara. Yang pertama dari dosa-dosa, yang kedua dari amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Yang pertama, misi hidup kita adalah mensucikan hati dari dosa-dosa. Karena dosa-dosa adalah pengganggu bagi segala kebaikan. Dalam lalu lintas antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa ini blokir yang berbahaya. Ke atas memblokir doa, ke bawah memblokir karunia. Dosa-dosa kita itu kepada Allah, dia menjadikan doa-doa kita tidak mustajab, tidak makbul, tidak sampai, dan kepada kita dosa-dosa tersebut menghalangi karunia, menghalangi anugerah, menghalangi rizki, menghalangi segala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi penting bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa tersebut, karena dia juga menjadi pengganggu bagi pergaulan di antara kita. Para ulama ahli hikmah mengatakan bisa terjadi dua orang yang semula saling mencintai karena Allah, saling tolong menolong karena Allah, saling bersaudara karena Allah, maka kemudian hubungan di antara mereka itu rusak, pasti disebabkan oleh dosa-dosa salah satu atau kedua-duanya. Jadi kalau ada dua orang yang dahulunya bersaudara karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, saling mencintai, saling menolong, saling membantu karena Allah, hubungannya baik, lalu tiba-tiba hubungannya rusak, tiba-tiba terjadi pertengkaran, perselisihan, maka hal itu kata para ulama disebabkan oleh dosa-dosa salah satu ataupun dua-duanya. Ini kaidah dari para ulama. Jadi dosa-dosa adalah pengganggu, bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan sesama.
maka membersihkan hati kita dari dosa-dosa itu sama artinya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga sangat penting bagi kita untuk melazimkan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrat wa fi riwayah sab'ina marrat. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku sendiri, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa, yang diampuni semua dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang, atubu ilallahi fi kulli yaumin. Beliau bertaubat kepada Allah di setiap harinya 100 kali atau 70 kali. Ini menjadi renungan bagi kita. Jika beliau orang yang dijaga Allah dari dosa, yang diampuni semua yang telah terjadi maupun yang belum, setiap hari bertaubat kepada Allah 70 atau 100 kali, maka tentu bagi kita yang tidak maksum, tidak terjaga dari dosa-dosa, tidak pula mendapatkan jaminan ampunan Allah atas apa yang sudah terjadi maupun belum, jelas memerlukan lebih banyak lagi istighfar, lebih banyak lagi mohon ampun, lebih banyak lagi taubat kepada Allah untuk mensucikan, membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, tuba liman yajidu fi kitabihi istighfaran katsira. Betapa beruntungnya orang yang kelak akan mendapati di dalam kitab catatan amalnya ada istighfar yang banyak. Betapa beruntung orang yang mendapati kelak di dalam catatan amalnya ada istighfar yang banyak. Karena dengan istighfar yang banyak itu ada begitu banyak persoalan hidup kita yang bisa diselesaikan. Sebagian ulama mengatakan ada orang-orang yang merasa buntu, merasa kesulitan dalam masalahnya, merasa ada berbagai tekanan, merasa ada berbagai keruwetan, merasa ada berbagai kerumitan, merasa ada berbagai persoalan yang menghimpit, menyusahkan, dipikir-pikir kok nggak selesai-selesai, dicari-cari solusi kok tidak ketemu. Mungkin bukan kurang ikhtiar, mungkin bukan kurang dipikir, tetapi kurang istighfar. Jadi orang-orang yang punya masalah dalam hidupnya itu, yang nyari-nyari solusi sulit ketemu, yang nyari-nyari penyelesaian rasanya buntu, salah satu yang bisa membuka dan bisa menjadikan terurainya masalah adalah istighfar. Demikian pula diriwayatkan tentang Imam Hasan al-Basri, muftinya kota Basrah di zaman tabi'in, orang yang sangat alim, zuhud, wara, ahli ibadah. Beliau pada suatu hari didatangi orang dengan berbagai masalah.
Orang pertama kesulitan dalam soal rizki, hidupnya miskin, fakir, maka ketika memohon nasihat, diberi nasihat untuk banyak istighfar. Orang kedua, masalahnya punya banyak utang, sulit untuk melunasi, maka ketika meminta nasihat juga diberi nasihat, perbanyak istighfar. Orang ketiga sudah menikah sekian lama, tidak memiliki keturunan, maka juga diberi nasihat untuk memperbanyak istighfar. Orang keempat punya masalah dulu pejabat, sekarang kemudian menjadi orang yang tersingkir, menjadi orang yang kemudian dibenci banyak orang, menjadi orang yang dulu dielu-elukan sekarang tidak dipedulikan. Maka solusinya juga diperbanyak istighfar. Ada seorang yang kaya raya lalu jatuh bangkrut, maka juga diberi nasihat untuk istighfar. Ada orang yang merasa istri dan anak-anaknya kemudian bermasalah, membangkang, tidak mau taat, durhaka, maka juga diberikan nasihat untuk memperbanyak istighfar. Karena memang bahkan pada kaum Nabi Nuh mengatakan kalau kaumnya mau beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan untuk mereka awan-awan hujan di langit yang akan menyuburkan tanaman-tanaman mereka, menjadikan kebun-kebun mereka berbuah, dialirkan sungai-sungai, dianugerahkan berbagai rizki, dilipat gandakan jumlah harta maupun anak mereka. Ini fadilahnya istighfar. Maka demikian pula dalam hubungan antar sesama, dengan memperbanyak istighfar, maka Allah akan mudahkan kita untuk kembali bisa menjalin hubungan dengan sesama dalam keadaan yang sentausa. Sebagaimana nasihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan orang lain. Jadi orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah akan diperbaiki oleh Allah hubungannya dengan orang lain. Dan salah satu hal paling mendasar dalam memperbaiki hubungan dengan Allah adalah mensucikan hati dari dosa-dosa. Jadi ini mungkin memang tidak kita sangka-sangka hubungannya mensucikan hati dengan membangun sinergi dan harmoni, tetapi ini perkara yang sangat mendasar. Mensucikan hati yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adalah dari amradul qulub atau dari penyakit hati. Karena di antara pengganggu yang paling besar dalam hubungan kita dengan sesama adalah penyakit hati. Dimulai dari al-ghil, perasaan yang mengganjal di dalam hati kita kepada sesama. Sebagaimana dalam doa untuk saudara-saudara kita sesama mukmin, kita menyisipkan doa agar dari hati kita dibersihkan al-ghil itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim.
Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami rasa mengganjal. Para ulama menafsiri al-ghil, mengganjalnya itu kalau membesar akan menjadi dendam dan juga dengki. Ada dendam, ada dengki. Ghil. Tapi kecilnya cuma ganjelan. Ganjelan itu bisa membesar menjadi dendam ataupun dengki. Dan jangan Engkau jadikan di hati kami ghil kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mensucikan hati dari ghil, dari ganjelan-ganjelan kepada orang beriman itu juga asasi. Sehingga ini sunnah hasanahnya muslimin Nusantara, ada tradisi di bulan Syawal untuk saling menghilangkan ganjalan dengan tadi melaksanakan ikrar Syawalan dengan istilah halal bihalal, membersihkan segala ganjalan kepada sesama. Diletakkan di bulan Syawal dengan asumsi di bulan Ramadan dosa kepada Allah diampuni oleh Allah. Maka dilengkapi dengan di bulan Syawal dosa kepada sesama, perasaan mengganjal, ghil, dendam, dengki juga dibersihkan dengan acara Syawalan, dengan acara halal bihalal itu. Ini adalah sebuah sunnah hasanah, tradisi yang baik sebagai langkah kita untuk mensucikan hati dari penyakit hati. Tentu juga penyakit hati yang lain, bukan hanya dendam, bukan hanya dengki, tapi juga sombong, tapi juga ujub, bangga diri, tetapi juga tamak, serakah, dan lain sebagainya. Ini juga penting untuk dibersihkan. Dengan mensucikan hati kita ini, maka akan memudahkan kita juga sinambung dengan Allah, memudahkan kita sinambung dengan orang-orang baik, dan memudahkan kita terhindar dari godaan setan. Ada salah seorang murid Imam Al-Ghazali pada suatu hari mengadu kepada gurunya, "Wahai Imam, katanya setan itu terusir kalau kita berzikir. Saya sudah berusaha berzikir, ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sudah memperbanyak zikir, tapi kok rasanya setannya itu datang terus. Rasanya kok saya dibisiki untuk yang jelek-jelek terus. Rasanya kok saya itu diberi was-was, berbagai bisikan untuk meninggalkan kebaikan dan melakukan keburukan. Kenapa ya Imam? Padahal saya rajin berzikir." Imam Al-Ghazali lalu memberi perumpamaan, "Nak, apa yang akan terjadi kalau kamu menghalau anjing, mengusir anjing, kamu lempari pakai batu, kamu gusah,
pergi. Kamu pukul pakai tongkat, kamu suruh dia pergi, tapi kamu memangku piringnya isi jeroan dan tulang-tulang. Apa yang terjadi kalau kamu ngusir anjingnya kamu lempari batu, kamu halau pakai tongkat, kamu teriaki, kamu gusah bahasa Jawanya nggih. Tetapi kemudian kamu mangku piring isinya jeroan sama tulang-tulang. Kira-kira apa yang terjadi? Mau diusir berapa kali pun anjingnya pasti balik. Mau diusir kayak apapun anjingnya pasti datang terus. Kenapa? Karena menyediakan makanan yang lezat untuk anjing. Nah, kata Imam Ghazali, begitu pula nak kamu berzikir, kamu ngusir setan, tapi setannya pasti tetap datang terus kalau kamu menyediakan makanan yang lezat untuk setan. Loh, apa makanan yang lezat untuk setan itu wahai guru? Kata Imam Ghazali, ya sombong, ya ujub, ya dengki, ya dendam, ya tamak, ya serakah. Itu makanan kesukaan setan. Jadi mau diusir kayak apapun itu setan, kalau kamu masih memelihara penyakit hati dalam dirimu, gampang iri lihat sesama dapat nikmat, merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak mudah memaafkan, gampang mendendam kalau ada yang salah kepada kamu, serakah menginginkan nikmat orang lain, maka meskipun diusir berulang kali, setannya pasti betah, setannya pasti kerasan karena ada makanan lezat. Nah, maka ini urgensinya juga dalam kita mensucikan hati, karena dengan demikian maka hubungan kita dengan sesama juga pasti akan baik. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada serakah dan tamak, yang semua itu pasti akan mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Dendam gara-gara belum memaafkan temannya, jadi malas berangkat sekolah. Gara-gara belum memaafkan muadzin, jadi malas pergi ke masjid. Gara-gara belum memaafkan sesama guru, jadi tidak fokus mengajar. Sangat mengganggu, apalagi dengki. Dengki karena nikmat yang ada pada orang lain. Kalau ketemu bikin bad mood, ingat bikin bad mood, harusnya aku, kok dia. Harusnya aku yang dapat hadiah, penghargaan, kok malah dia, dan seterusnya. Apalagi sombong, merasa diri lebih baik, ini menjadi penghalang yang sangat besar untuk bisa bergaul dengan sesama, untuk bisa bersinergi, untuk bisa berharmoni. Jadi memang kuncinya Bapak Ibu ada pada mensucikan hati. Maka insya Allah akan mudah hati yang bersih dari dosa-dosa dan hati yang bersih dari segala penyakit hati tersebut untuk melakukan sinergi, bekerja sama, duduk bareng, saling mengenal, saling memahami, lalu saling tolong menolong, bahkan saling menanggung beban, sampai saling mendahulukan terhadap saudaranya, mengutamakan saudaranya melebihi dirinya sendiri meskipun dirinya ini membutuhkan. Ini akan terbentuk
karena hati yang bersih. Jadi hati yang bersih akan lebih mudah untuk ta'aruf, saling mengenal. Karena saling mengenal ini dasar dari bagaimana kita kemudian bersaudara. Dari kita bersinergi. Bertemu seperti ini di antara Bapak Ibu para wali murid yang hatinya bersih, maka kenalan sama sampingnya terjadi sinergi karena ternyata yang satu kontraktor pemborong perumahan-perumahan, yang satu ternyata punya usaha material toko besi dan bangunan. Wah Pak, kalau mau bangun ambil di toko saya, harganya lebih murah Pak. Oh ya, akhirnya jadi sinergi. Sama-sama wali murid di Esluha. Karena apa? Karena hatinya bersih. Menjadi harmoni, baru tahu ternyata rumahnya tidak jauh, rumahnya dekat. Satu kompleks, kenalnya ketemu di wali murid Esluha. Lalu karena saling kenal mengenal, bisa saling mendorong kebaikan, yang satu takmir masjid, yang satu ketua RW, maka programnya masjid dan programnya RW bisa disinergikan, diharmonikan. Karena apa? Karena hatinya bersih. Kalau hati bersih, maka semua perkenalan itu bermanfaat. Kalau hatinya bersih, maka semua perkenalan bermanfaat. Itu baru perkenalan, belum tafahum, saling memahami. Karena hatinya bersih, antar guru sama-sama mengajar. Yang satu guru tahfidz Quran, guru tahsin, yang satu guru kelas, maka bisa saling memahami apa yang bisa dilakukan untuk mengupgrade secara optimal kemampuan murid, untuk memberikan approach pendekatan yang tepat, motivasi yang tepat, supaya muridnya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Tafahumnya bermanfaat, sinergi dan harmonis. Demikian pula ta'awunnya, saling tolong menolong karena hatinya bersih, bukan karena pamrih, bukan karena motif-motif yang duniawi sifatnya, tetapi semuanya karena Allah, maka kerjasamanya, saling tolong menolongnya juga menjadi berkah. Demikian pula karena hatinya bersih, hatinya suci, maka isarnya, maka saling mengutamakannya juga menjadi manfaat, menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas bagi apa yang dikontribusikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari momentum Syawal, momentum halal bihalal menjadi satu renungan bagi kita untuk memulai kembali semuanya dengan kebersihan dan kesucian hati yang merupakan kunci bisa terciptanya sinergi dan harmoni, sebagaimana orang yang hatinya bersih seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu Allah mencurahkan rahmatnya, maka dengan rahmatnya itu dia juga bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kita pun ketika kemudian membersihkan hati, mengundang rahmat Allah, kita juga bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang tak, dan rahmat itu wujud dengan sinergi dan harmoni, melakukan berbagai macam kerjasama yang produktif, melakukan berbagai macam
kooperasi yang harmonis yang kemudian bisa meningkatkan kualitas kontribusi kita dalam bidang yang kita tekuni insya Allah. Demikian sebagaimana amanat di dalam tema yang tertulis di belakang saya hari ini, saya kira saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adem, nyes ya, sudah diberi tausiah yang luar biasa. Berikutnya karena ini Ustaz Salim sudah ada agenda lagi, mohon untuk foto bersama kepada Ustaz Sada, monggo, dan panitia dulu nanti tahap kedua, yang kedua anak-anak dengan orang tua. Monggo silakan panitia dulu sama Ustaz Sada. Monggo silakan foto dulu. Ustadzah sama Ustadzah dulu, nggih. Ustaz Sadah monggo. Persiapan selanjutnya panitia nggih. Ustadz Sadah naik ke atas, panitia nanti. Geser gitu loh. Pak Agus monggo naik ke atas. Foto sekalian. Monggo.